Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak soleh dan soleha, bertemu lagi dengan Miss Tuti dalam mata pelajaran IPA. Miss doakan semoga Anda semua sehat selalu dimanapun berada. Amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah, pada hari ini Miss akan menjelaskan materi bab 10 yaitu mengenai struktur bumi. Struktur bumi terdiri atas 3 bagian. Yang pertama yaitu litosfer, yang kedua hidrosfer, dan yang ketiga atmosfer. Litosfer menjelaskan tentang bagaimana bentuk muka daratan, kemudian kerak bumi, lalu gempa bumi dan tsunami. Begitu pula halnya dengan hidrosfer. Hidrosfer juga menjelaskan tentang gempa bumi dan tsunami, lalu menjelaskan bagaimana bentuk dasar laut. Yang ketiga yaitu atmosfer yang menjelaskan atau berkaitan dengan cuaca. Litosfer adalah lapisan terluar bumi. Manusia hidup dan tinggal pada lapisan litosfer. Jadi, untuk mengetahui lebih lanjut mengenai litosfer ini, terlebih dahulu Ananda harus mengetahui bagaimana bentang alam. Bentang alam merupakan bentuk permukaan bumi di suatu wilayah yang meliputi gunung, bukit, dataran tinggi, dan dataran rendah. Unsur-unsur yang mempengaruhi bentang alam tersebut yaitu kemiringan medan, di mana kemiringan medan ini merupakan kedudukan lereng membentuk sudut dengan bidang datar. Unsur yang kedua yaitu ketinggian puncak. Bagian tertinggi gunung disebut puncak dan bagian terendahnya disebut kaki. Ketinggian puncak gunung diukur dari permukaan laut. Kemudian yang ketiga, muka daratan yang menggambarkan keadaan suatu bentang alam. Misalkan bentang yang berkelompok seperti gugusan bukit, barisan pegunungan, atau dapat juga berupa suatu daratan yang luas. Bentuk permukaan daratan tersebut bermacam-macam, diantaranya yaitu dataran rendah, dataran tinggi, lembah, ngarai, bukit, gunung, pematang. Dataran rendah yaitu dataran melandai hampir rata yang ketinggiannya kurang dari 200 meter di atas permukaan laut. Nah, Ananda sering mendengar istilah atau kata DPL ya. Jadi itu artinya adalah di atas permukaan laut. Kemudian bentuk yang kedua yaitu dataran tinggi. Dataran melandai yang terletak di pegunungan. Lembah, dataran memanjang sepanjang sungai berada di antara gunung-gunung. Lalu ngarai, lembah dengan batas kiri kanan tebing terjal. Bukit, muka bumi yang menyerupai puncak, kemiringan sampai radius 500 meter, ketinggian antara 200 sampai 300 meter. Gunung merupakan bukit dengan ketinggian lebih dari 1000 meter. Kemudian pematang, pegunungan atau perbukitan dengan puncak berderet dan kaki bersatu. Pematang yang puncaknya landai disebut dengan punggung, sedangkan pematang yang berpuncak tajam disebut dengan igir. Nah, kalau tadi litosfer itu berkaitan dengan lapisan yang ditinggali oleh manusia, berarti lebih erat kaitannya dengan daratan. Kemudian selanjutnya kita bahas tentang hidrosfer. Hidro yaitu air, jadi hidrosfer merupakan perairan. Di sini yang kita bahas yaitu bagaimana bentuk dasar laut. Bentuk dasar laut di sini juga memiliki beberapa bentangan alam. Di antaranya yaitu paparan, cekungan, lereng benua, gunung, lembah, palung, dan ambang laut. Keadaan inilah yang menyebabkan keadaan laut itu berbeda-beda. Kemudian, bagaimana bentuk dasar laut tersebut?
terdiri atas beberapa macam, diantaranya paparan, yang merupakan dataran yang terhampar di tepi benua, landai, dan membentuk dangkalan. Kemudian yang kedua yaitu lereng benua, paparan yang melandai ke arah laut sampai ke dasar cekungan. Cekungan merupakan paparan ke arah laut berbentuk cekung dengan kedalaman 130 sampai 4000 meter. Lalu palung yang merupakan cekungan berupa lembah sempit dan dalam dengan dinding curam. Sedangkan ambang laut merupakan gunung laut yang puncaknya muncul ke permukaan. Kemudian kita bahas mengenai bahan penyusun kerak bumi. Kerak bumi merupakan salah satu lapisan dari litosfer berupa batuan keras yang terus berubah karena arus material cair panas di kedalaman bumi. Batuan beku, batuan metamorf, dan batuan sedimen merupakan 3 jenis batuan pembentuk kerak bumi, di mana tiap jenis batuan tersebut mengandung mineral yang karakteristiknya berbeda-beda. Batuan beku merupakan magma cair dan pijar yang akan keluar dari lubang gunung berapi mendingin dengan cepat dan memadat. Kemudian batuan metamorf yang artinya yaitu perubahan bentuk. Jadi metamorfik itu artinya perubahan bentuk. Batuan ini merupakan batuan yang terbentuk karena proses fisis yang terjadi akibat pengaruh panas, tekanan, dan waktu. Sedangkan batuan sedimen atau endapan merupakan perombakan batuan lain atau terjadi atau terbentuk akibat proses kimia sehingga membentuk endapan yang memadat. Contoh batuan beku yaitu granit. Contoh batuan metamorf yaitu sabak, pualam, dan batu bara. Sedangkan contoh batuan endapan atau sedimen yaitu batu lempeng, batu lempung, gips, dan batu pasir. Lanjut mengenai gunung berapi. Gunung berapi merupakan suatu sistem saluran fluida. Fluida ini maksudnya cairan. Jadi, suatu sistem saluran fluida atau cairan panas yang disebut lava yang memanjang dari kedalaman 10 km di bawah permukaannya sampai ke permukaan bumi, termasuk endapan hasil penumpukan materi yang dikeluarkan saat meletus. Gunung berapi dapat diklasifikasikan menjadi beberapa kelompok. Di antaranya yaitu berdasarkan catatan sejarah erupsi, berdasarkan sumber erupsi, berdasarkan tinggi rendahnya derajat fragmentasi dan luas, kuat lemahnya letusan, serta tinggi tiang asap, kemudian berdasarkan bentuknya. Namun, yang akan Miss jelaskan di sini yaitu berdasarkan catatan sejarah erupsi dan sumber erupsi. Berdasarkan catatan sejarah erupsi ada 3 tipe, yaitu tipe A. Tipe A ini merupakan erupsi magmatik yang sekurang-kurangnya terjadi 1 kali setelah tahun 1600. Kemudian yang kedua yaitu tipe B. Setelah tahun 1600 belum tercatat lagi mengalami erupsi magmatik, tetapi masih memperlihatkan gejala kegiatan vulkanik. Gunung berapi tipe C, sejarah erupsinya tidak diketahui dalam catatan manusia, tetapi masih terdapat tanda-tanda kegiatan masa lampau. Jadi ini berdasarkan sejarah erupsinya. Kemudian yang kedua yaitu klasifikasi berdasarkan sumber erupsi. Ada erupsi pusat, samping, celah, dan eksentrik. Erupsi pusat merupakan erupsi yang keluar melalui kawah utama.
Erupsi samping merupakan erupsi yang keluar dari lereng tubuhnya. Erupsi celah merupakan erupsi yang keluar dari retakan yang dapat memanjang sampai beberapa kilometer. Kemudian erupsi eksentrik yaitu erupsi samping, tetapi magmanya tidak keluar dari kawah utama yang menyimpang ke samping, melainkan langsung dari dapur magma melalui kawah tersendiri. Bahaya letusan gunung berapi ini ada dua macam, bahaya langsung dan tidak langsung. Bahaya langsung bisa berasal dari lelehan lava atau leleran lava, kemudian aliran piroklastik, awan panas, jatuhan piroklastik, lahar letusan, dan gas vulkanik beracun. Sedangkan bahaya tidak langsung disebabkan oleh lahar hujan, banjir bandang, dan longsoran vulkanik. Tingkat isyarat gunung berapi di Indonesia diantaranya yaitu normal, waspada, siaga, dan awas. Ini merupakan status dari bahaya gunung berapi tersebut. Jika gunung berapi tersebut sudah mencapai status awas, maka menandakan gunung berapi akan segera meletus atau sedang meletus atau ada keadaan kritis yang menimbulkan bencana. Letusan pembukaan dimulai dengan abu dan asap, dan letusan berpeluang terjadi dalam waktu 24 jam. Lanjut mengenai gempa bumi. Gempa yang kuat di dasar laut dapat menyebabkan yang namanya tsunami. Beberapa istilah terkait gempa yaitu hipocentrum, epicentrum, dan seismograf. Hipocentrum merupakan sumber yang menyebabkan gempa di bawah lapisan tanah. Epicentrum merupakan titik di permukaan bumi tepat di atas titik pusat gempa. Seismograf merupakan alat pencatat getaran permukaan dan gempa bumi. Kemudian berkaitan dengan atmosfer, yaitu aktivitas yang terjadi di atmosfer, salah satunya yaitu cuaca. Lapisan troposfer merupakan lapisan atmosfer paling bawah, paling dekat dengan permukaan bumi, yang merupakan tempat terjadinya berbagai peristiwa cuaca. Cuaca adalah keadaan udara dalam waktu tertentu pada tempat tertentu. Unsur-unsur cuaca yaitu suhu udara, alat ukurnya termometer, tekanan udara, barometer, kelembaban udara, hygrometer, arah dan kecepatan angin, anemometer, awan atau uap air jenuh yang berkondensasi pada ketinggian tertentu, curah hujan, diantaranya yaitu hujan konveksi, hujan pegunungan, dan hujan frontal. Oke, sekian penjelasan dari Miss untuk materi struktur bumi ini. Jika ada salah dan janggal, Miss mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.